Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam program live Live in Fullness to Eternity. Senang sekali saya Pendeta Felix Gosal dapat menemani Anda dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan pola hidup sehat bagi Anda dan keluarga Anda. Dan malam hari ini dalam seri terapi sehat, ada topik menarik yang akan kita diskusikan bersama yaitu massage atau pijat. Massage atau pijat ini kerap digemari oleh masyarakat Indonesia dan dipercaya memiliki banyak manfaat dari mengobati penyakit atau keseleo hingga untuk tujuan relaksasi. Nah, seberapa seringkah bagian tubuh kita sebaiknya dipijat dan apa saja manfaat dari tiap-tiap jenis pijat bagi kesehatan kita? Dan untuk membahas topik ini, kami telah mengundang seorang narasumber dan beliau akan membahas topik tentang massage dan pijat ini bagi manfaatnya bagi kesehatan kita, dan beliau adalah Bapak Fredrik Wouwuruntu. Bapak Fredrik Wouwuruntu telah menyelesaikan pendidikan di Herbal Medicine Belanda dan Molecular Nutrition di London, UK. Di awal tahun 2005 silam, beliau mempopulerkan detox dan detox camp di Indonesia dan membuka konsultasi holistik alamiah yang berbasiskan lifestyle dan functional medicine. Beliau juga sempat mendirikan tempat observasi pola hidup sehat Wellness Gracia New Start di Kampung Sawah, Bekasi. Dan beliau juga sempat mendirikan tempat penyembuhan holistik alamiah Wellness Eden Way di Warukapas, Minahasa Utara. Saat ini beliau dipercayakan untuk melayani sebagai konsultan wellness center di Rumah Sakit Advent Manado dan sebagai pengawas di Yayasan Eden Way Indonesia. Dan mari kita sapa narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Fredrik Wouwuruntu. Selamat malam, Sir. Selamat malam, Pastor Apa Gosal. kabarnya, Sir, akhir-akhir ini dalam kesibukan? Ya, terima kasih, puji Tuhan, saya sehat-sehat. Sehat-sehat selalu ya dalam pelayanan ya. Amin. Baik, Sir, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk datang malam hari ini dan menjadi berkat bagi sahabat live di mana saja berada. Dan sebelum kita akan melanjutkan diskusi kita pada malam hari ini, saya mengundang kita semua untuk tunduk kepala dan mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas pimpinan Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami boleh kembali menyaksikan program live, sehingga kami percaya lewat program ini dapat memberikan kami manfaat-manfaat khusus bagi kehidupan kesehatan kami khususnya. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa kepada narasumber Sir Fredrik Wouwuruntu. Kiranya apa yang akan disampaikan dapat kami pahami dengan cara yang sederhana. Dan lebih daripada itu, oleh karena kekuatan atau kuasa Roh Kudus dapat menolong kami untuk menerapkan apa yang kami dengarkan malam hari ini dalam kehidupan kami. Kami serahkan program malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, Sir, kita akan break sejenak dan sahabat live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi dengan kami dalam program live Live in Fullness to Eternity. Dan malam hari ini dalam topik massage pijat, kita akan langsung saja ke narasumber kita, Bapak Fredrik Wouwuruntu,
yang akan menyampaikan kepada kita apa saja manfaat khusus terapi massage ini dalam kesehatan kita. Dipersilakan, Sir. Baik, pemirsa live di rumah, kita akan membahas malam ini adalah gaya terapi pijat dan manfaat kesehatannya. Pijat ini telah dipraktekkan ribuan tahun di banyak budaya. Bahkan di Indonesia dengan kekayaan suku budaya ada begitu banyak juga aliran pijat. Nah, ada sekitar 80 gaya terapi pijat yang dikenali. Ya. Tentu yang lain tidak pernah dipublikasi, nggak dikenali. Ini semua melibatkan menekan, menggosok, memanipulasi otot dan jaringan lunak lainnya dengan tangan dan jari. Bahkan kadang-kadang dengan lengan bawah, siku, atau kaki digunakan. Nah, menurut Asosiasi Terapi Pijat Amerika pada tahun 2018, sekitar 19% orang Amerika memiliki beberapa bentuk pijat. Cukup banyak ya, 19% dari penduduk Amerika. Ada yang sudah, saya suka pijat ini, saya suka pijat itu karena mereka merasakan manfaatnya. Dan mereka memiliki berbagai alasan untuk melakukannya. Dan semakin banyak orang menyadari manfaat kesehatan dari pijat. Mereka memilih di antara banyak gaya pijat untuk menghilangkan gejala atau menyembuhkan cedera, untuk membantu kondisi kesehatan tertentu, dan untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Karena ini berkaitan dengan pola hidup modern yang jarang bergerak, kemudian duduk pada satu posisi menyebabkan kekakuan pada otot, sehingga prosedur pijat yang tepat sangat menolong. Itulah kenapa di Amerika pun industri pijat ini berkembang luar biasa ya. Apa manfaat pijat bagi kesehatan? Nah, jadi banyak jenis pijat menawarkan manfaat di luar relaksasi. Pijat yang utama itu manfaat hampir sama semua pijat adalah relaksasi. Tapi di luar itu ada beberapa masalah kesehatan yang mungkin mendapat manfaat dari pijat. Pertama adalah sakit punggung. Beberapa penelitian telah menunjukkan efektivitas terapi pijat untuk sakit punggung. Kedua, sakit kepala. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terapi pijat dapat mengurangi jumlah migrain dialami, juga meningkatkan kualitas tidur. Nah, kalau saya ahli di situ. Pijat di kepala ini. Sebab pertama memang saya tingkat stres tinggi waktu muda. Saya pelajari dan menyuruh istri saya untuk memijat saya. Kemudian akhirnya saya menjadi ahli dan dia untuk pijat di kepala menurunkan stres dan sakit kepala. Kemudian depresi. Sebuah tinjauan dari 17 uji klinis menemukan bahwa terapi pijat dapat membantu mengurangi depresi. Tetapi untuk gangguan kecemasan umum itu tidak lebih efektif daripada memberi lingkungan yang menenangkan dan latihan pernafasan yang dalam. Kalau itu kecemasan umum ya. Kemudian osteoartritis, yaitu nyeri pada tulang untuk berbagai alasan. Dalam uji klinis pertama melihat efektivitas pijat Swedia untuk osteoartritis. Maka peserta yang menerima pijat 1 jam menjadi lebih baik. Selama 2 kali seminggu mengalami peningkatan pengurangan rasa sakit, kekakuan, dan fungsi meningkat dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak dipijat. Dengan menggunakan pijat Swedia namanya, Swedish massage ini. Kemudian kanker digunakan sebagai pelengkap pengobatan tradisional barat, yaitu pijat. Sebab dia mengurangi efek samping pengobatan dan dapat membantu mengurangi rasa sakit, bengkak, kelelahan, mual, atau depresi. Bahkan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Namun ada area tertentu memang yang harus dihindari oleh terapis pijat pada pasien kanker tertentu. Dan ada saat-saat pijat tertentu yang harus dihindari. Kalau saya mempraktekkan refleksi pada nyeri kanker dan itu menolong sekali, bahkan sudah pakai morfin pun tidak menolong, memblok nyeri. Tidak bisa tidur. Tapi dengan pijat refleksi pada daerah tertentu bisa tidur. Nyeri hebat kanker ini. Nah oke, gaya pijat mana yang terbaik?
Kan ada 80 gaya pijat. Oke, saya akan memaparkan di sini mungkin 10 atau 11 gaya yang paling umum dan sudah dikenal di Indonesia. Gaya yang digunakan dalam terapi pijat berkisar dari sapuan panjang dan halus hingga sapuan perkusi yang pendek. Beberapa terapis pijat menggunakan minyak atau lotion, yang lain tidak. Dan kebanyakan terapis pijat meminta kliennya untuk buka pakaian, untuk dipijat, tetapi beberapa tidak. Pijat dapat berlangsung 5 menit hingga 2 jam. Jadi pijat tertentu mesti buka baju, pijat yang lain tidak perlu seperti pijat refleksi atau pada jaringan dalamnya. Sebelum Anda memutuskan gaya pijat mana yang terbaik untuk Anda, perlu bertanya sendiri, apa tujuan untuk pijat? Untuk relaksasi, untuk pengendalian stres, ataukah memerlukan bantuan gejala atau bantuan kondisi kesehatan tertentu? Sebab saya kan penderita ankylosing spondylitis, penderita penyakit autoimun pada tulang belakang saya bertahun-tahun. Maka saya terus-menerus dipijat. Nah, ada jenis pijat kemudian yang saya ajarkan kepada istri saya dan kemudian saya merasa nyaman, enak kalau dipijat seperti itu. Banyak yang menggunakan lebih dari satu gaya atau terapis dapat menyesuaikan pijatan tergantung pada usia, kondisi, kebutuhan, tujuan khusus Anda miliki. Jadi ini bukan pijat santai biasa. Kalau terapis dia menguasai berbagai metode pijat. Dia menguasai anatomi gitu, letak otot gitu kan, saraf dan itu sehingga dia dapat menggunakan berbagai terapi pijat untuk tujuan kenapa orang dipijat. Nah, mulai dari pijat paling populer ini di Eropa dan di Amerika, namanya pijat Swedia. Ya. Ini membantu melepaskan simpul otot yang kaku, kemeng-kemeng, mengurangi stres, merevitalisasi energi, dan merupakan pilihan yang baik yang bagi orang yang benar-benar mau merasa rileks dipijat. Ini pijat yang paling rileks. Orang rasa lemas semua dia punya badan dan pingin tidur. Bahkan bagi yang sukar tidur pun. Ini pijat Swedia, Swedish massage. Biasanya pijat Swedia ini berlangsung 60 hingga 10 menit. Banyak panti pijat di Indonesia mempraktekkan ini yang sudah digabung dengan pijat tradisional Jawa atau pijat tradisional. Dasarnya itu adalah Swedish massage. Dari mana saya tahu itu dasarnya? Pertama kita bisa lihat ada 4 pukulan umum dari pijat Swedia ini. Pertama adalah efluras. Itu gerakan meluncur harus digunakan untuk mengendurkan jaringan lunak. Itu sapuan halus. Jadi ditarik begitu. Jadi orang terus langsung relax, langsung mengantuk gitu. Baru ada petrisage. Itu meremas, menggulung, menguleni yang mengikuti efluras. Nah itu yang rasa wah, pertama kali memang langsung dibuyarkan itu. Dari rasa nyeri kemudian dia buyar. Jadi rasa agak sakit bukan nyeri yang panjang ya. Kemudian ada gesekan. Gesekan melingkar yang dalam menyebabkan lapisan jaringan saling bergesekan membantu meningkatkan aliran darah dan memecahkan jaringan parut. Baru kemudian ada tapotemen. Ketukan pendek bergantian dilakukan dengan tangan, jari, ujung telapak tangan yang ditangkupkan. Ya. Jadi ketuk dengan jari, dipukul-pukul dengan, nah itu tapotemen. Dan ini pijat yang paling umum di seluruh dunia ya, dengan berbagai modifikasi. Itu dasarnya Swedish massage. Baru ada juga dasarnya Swedish massage, tapi ada tambahan. Dia menggunakan thermal, yaitu batu panas. Saya masih ingat dulu di 20 tahun yang lalu di Tondano ada yang praktek ini. Saya nggak tahu apakah sekarang ada. Jadi pijat terapeutik ini mirip dengan pijat Swedia, hanya terapi pijat juga membantu dengan menggunakan batu yang dipanaskan. Biasa batu hitam yang menahan panas lebih lama karena mengandung mineral, itu dipanaskan di atas kompor kemudian ditaruh di titik-titik tertentu. Ini meredakan ketegangan otot, meningkatkan aliran darah, mengurangi rasa sakit, mempromosi relaksasi dan menghilangkan stres. Biasanya berlangsung selama 90 menit. Pijat batu panas. Baru pijat kursi. Pijat kursi adalah yang terbaik untuk orang yang menginginkan pijatan cepat berfokus pada leher, bahu, dan punggung. Ya biasa kalau kita membuat Hell Expo untuk terapi pijat, ini pijat kursi.
Sebab ini paling cepat 15-30 menit dan orang nggak usah buka baju. Pada dasarnya pijat kursi ini juga bagian sebenarnya dari Swedish massage. Ada gerakan-gerakan dari Swedish massage yang digunakan. Ini menghilangkan stres dan untuk relaksasi. Jenis pijatan ini menggunakan tekanan ringan hingga sedang. Selama pijatan, orang tetap berpakaian lengkap, duduk di kursi yang dirancang khusus. Anda akan mengangkangi kursi sehingga dada mendorong ke bagian belakang kursi, memungkinkan terapis untuk mengakses punggung Anda. Pijatan ini 10-30 menit sudah terasa manfaatnya. Orang langsung rasa lega, pegel-pegel ini. Biasanya orang kantor kan yang pegel itu ya dari pinggang sampai di punggung. Baru ada pijat jaringan dalam. Nah, saya ini yang merasa nyaman kalau jaringan dalam, kalau pijat massage hanya untuk relaksasi, tidur, dan apa ya. Enggak bermanfaat kalau saya sudah datang, saya punya nyeri dulu. Nyeri penyakit autoimun di tulang belakang. Harus pijat jaringan dalam, menggunakan lebih banyak tekanan daripada pijat Swedia. Ini pada pilihan baik, memiliki masalah otot, rasa sakit, cedera, ketidakseimbangan, kekakuan, keketatan, nyeri otot kronik. Nah itu dia masuk jaringan yang lebih dalam, itu dibongkar jaringannya. Ini menggunakan gerakan lambat dan tekanan jari untuk meredakan ketegangan di lapisan terdalam dari otot dan jaringan ikat. Ini biasanya 60-90 menit. Kadang-kadang saya tunjukkan titik tertentu pada ponakan saya dan pakai stick, suruh dia tekan di situ. Baru memang terasa. Bahkan perut langsung krok-krak misalnya. Baru makanan yang tidak bisa turun, bisa turun. Nah itu pijat jaringan dalam. Ya. Baru terasa nggak nyaman di belakang, nah itu bisa terasa enak. Baru ada pijat titik pemicu, saya juga ahli di sini. Jadi pijat titik pemicu itu jadi berfokus pada trigger point. Jadi ada tempat yang paling nyeri yaitu di trigger. Itu membantu merelaksasi, jadi otot yang mengalami cedera, nyeri otot kronis atau kondisi tertentu. Sebuah tinjauan di 2018 menemukan bahwa perawatan pada otot kepala dan leher dengan titik pemicu dapat mengurangi frekuensi, intensitas, durasi ketegangan, dan termasuk sakit kepala atau migrain. Contoh sakit kepala atau migrain biasa titik pemicu ada di sini. Di daerah punggung. Waktu itu ditekan nggak di kepala, hilang itu sakit di kepala. Contoh misalnya kekakuan di sini, titik pemicunya ada di bawah sini. Waktu ini ditekan atau di pangkal otot ini ditekan, bukan di tempat itu, mendadak terus relaksasi. Atau seperti misalnya orang Manado bilang tikus-tikus loh. Nyeri luar biasa kan, cuma ditekan di pangkal sini atau di sini, di daerah titik. Memang waktu ditekan nyeri di situ. Tebuda itu nyerinya berangsur, kekakuan itu hilang. Nah ini yang namanya pijat titik pemicu. Baru ada pijat olahraga, ya biasa para atlet ini untuk meningkatkan fleksibilitas, meningkatkan kinerja atletik, menghilangkan rasa sakit, mengurangi kecemasan, melepaskan ketegangan otot. Ini pijat yang mahal. Karena pijat untuk atlet-atlet, biasa habis bertanding mereka pijat dan sebagainya, atau mau latihan stamina supaya tidak ada kekakuan, itu 60-90 menit. Baru pijat refleksi, juga ahli di sini, pijat refleksi. Karena menggunakan tekanan lembut hingga kuat pada berbagai titik tekan di kaki, tangan, telinga. Bahkan saya refleksi sampai di punggung. Ya. Ini relaksasi, nyeri berkurang, mengurangi kelelahan, tidur lebih baik, kecemasan berkurang, suasana hati membaik. Sebuah ulasan menemukan bahwa refleksologi secara signifikan menurunkan kecemasan pada pasien yang menjalani prosedur kardiovaskular dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kemudian uji klinis pada tahun 2019 menemukan bahwa pijat refleksi dapat mengurangi kelelahan dan rasa sakit, serta meningkatkan kualitas tidur pada pasien limfoma. Dan pijat refleksi bisa berlangsung 30-60 menit. Nah pijat refleksi ini yang saya tekan untuk memblok rasa nyeri pada pasien kanker yang tidak bisa tidur. Kemudian ada pijat shiatsu. Nah saya ini sering juga kalau sudah sangat pegal duduk terlalu lama ya saya ke tempat pijat suruh shiatsu. Nah itu juga terasa nyaman, ini pijat Jepang.
shiatsu ini. Ini mempromosikan ketenangan, relaksasi emosional, membantu menghilangkan rasa sakit, dapat meredakan sakit kepala, mengurangi ketegangan otot, meningkatkan tidur dan waktu lelah, dapat meningkatkan mood. Sebuah studi tahun 2019 menemukan bahwa terapi shiatsu dikombinasi dengan perawatan standar untuk nyeri punggung bawah, meningkatkan gejala dan kualitas hidup. Jadi kalau banyak duduk kemudian nyeri punggung bawah, ada teknik di shiatsu itu sampai dia injak daerah sakrum itu. Jadi di daerah bawah punggung itu bokong itu, dan kemudian di punggung, kemudian pakai kaki kemudian ditekan. Krak-krak, setelah bunyi begitu hilang itu rasa nyeri. Itu shiatsu punya kelebihan. Sebuah studi 2018 menemukan bahwa shiatsu secara signifikan meningkatkan kualitas tidur dan kelelahan siang hari pada sekelompok atlet muda dengan geger otak terkait olahraga. Pijat shiatsu bekerja seluruh tubuh, tetapi terapis bisa memfokuskan pada daerah tertentu. Dan pijat shiatsu ini biasanya berlangsung 60 hingga 90 menit. Ada lagi pijat Thailand. Pijat ala Thai ini terbaik untuk orang yang menginginkan bentuk pijatan yang lebih aktif dan ingin mengurangi serta menghilangkan rasa sakit dan stres. Ini fleksibilitas, sirkulasi, dan tingkat energi. Sebab sementara dipijat, tubuh kita dibolak-balik. Jadi seperti peregangan mirip yoga. Dikasih duduk, kasih kepala, mencium lutut, dan ya seperti itu. Terapis Anda akan menggunakan telapak tangan jari mereka untuk memberikan tekanan kuat pada tubuh dan juga diregangkan, diputar dalam berbagai posisi. Nah, inilah pijat ala Thai berlangsung 60 hingga 90 menit. Baru ada terapi pelepasan miofasial. Terapi pelepasan miofasial ada jenis lain dari bodywork yang melibatkan pelepasan kekakuan fascia. Fascia itu jaringan ikat yang berisi setiap otot dalam tubuh. Saya juga terapis di pijat ini ya. Dapat memijat dan meregangkan area yang terasa tegang dengan tekanan ringan atau kondisi khusus yang dengan terapi miofasial ini misalnya dia meredakan nyeri pada otot, sakit kepala, dan insufiensi pada vena. Pijat ini berlangsung 60 menit atau lebih. Dan terakhir pijat drainase limfatik. Ini jarang dipraktekkan di Indonesia, ini harus ahli terapi betul-betul. Ini membantu membuang racun, meningkatkan sirkulasi, membantu dengan sejumlah kondisi seperti limfadema, fibromialgia, busung, gangguan kulit, kelelahan, insomnia, masalah pencernaan, radang sendi, dan migrain. Nah, menurut penelitian pada tahun 2014, pijat drainase limfatik ini lebih efektif meningkatkan kualitas hidup pasien fibromialgia dibandingkan dengan pijat jaringan ikat yang lain. Suatu tinjauan tahun 2021 dari 17 studi menemukan beberapa bukti bahwa terapi pijat limfatik ini MLD pada tahap penyakit limfadema klinis itu memberikan manfaat ya, yang sedang hingga berat. Tapi kita tidak boleh menerima pijat drainase limfatik jika memiliki salah satu kondisi berikut seperti gagal jantung, kongestif, riwayat pembekuan darah atau stroke, infeksi yang sementara berlangsung, masalah hati atau masalah ginjal. Pijat ini biasanya 60 menit atau lebih. Karena ini ahli terapi yang betul-betul sudah ini yang bisa melakukan pijat drainase limfatik ini. Saya kira sampai di sini dulu mengenai terapi pijat ini. Baik, terima kasih Sir atas pengetahuan tentang massage ini, pijat yang seringkali menjadi keseharian kita di rumah, tapi kita tidak tahu kalau itu dapat membawa manfaat kesehatan. Ya, betul. Baik, kita akan kembali untuk beberapa pertanyaan kepada Sir, tetapi kita akan break terlebih dahulu dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth.
Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan sungguh luar biasa pembahasan kita pada malam hari ini tentang terapi pijat atau massage. Dan langsung saja kita ke narasumber kita pada malam hari ini, Sir Frederick Oruntu. Ya. Baik, Sir tadi sudah jelaskan tentang manfaat massage ini bagi kesehatan kita dan juga terapi-terapi khusus. Mengenai massage ini, kira-kira apakah ada kondisi-kondisi kesehatan tertentu yang membuat kita tidak boleh dipijat? Ya, tadi kondisi kesehatan tertentu ya, contoh misalnya orang penyakit jantung ya. Orang penyakit jantung kemudian tadi walaupun ada pijat limfa, adenopati, limfoma maksudnya berhasil, dengan pijat untuk drainase limfatik, tapi itu pun tidak boleh sembarang dilakukan kalau bukan ahli terapi pijat seperti itu. Jadi kanker itu harus dihindari kecuali memang dia mengerti hanya untuk memblok nyeri kan. Jadi kita tidak boleh gunakan jenis pijat tertentu pada penderita penyakit tertentu gitu. Bahkan orang tekanan darah tinggi pun tidak boleh sembarang dipijat. Kecuali pijat itu bisa membantu relaksasi dan penurunan tekanan darah. Seperti misalnya Swedish massage itu membantu merelaksasi sebenarnya. Tapi pijat dengan pijat, misalnya dia ahli pijat jaringan dalam gitu kan. Atau ahli trigger point gitu kan. Nah sering kadang-kadang saya merasa aneh tukang pijat yang baca buku praktis pijat tapi tidak menguraikan di situ mengenai masalah anatomi, fisiologi, kemudian saraf, hormon yang dipengaruhi dengan pijat. Kemudian mempraktekkan pijat dengan filosofi semakin sakit semakin bagus. Semakin bagus. Nah, itu sampai kadang-kadang yang pijat refleksi di kaki itu sampai babak belur. Ada yang dipukul-pukul pakai martil kayu. Saya bilang, wah ini tidak masuk akal tapi sangat laris. Banyak orang pergi ke sana gitu kan. Padahal habis pergi 3 hari nggak bisa jalan udah matang biru. Wah itu bagi saya itu bukan pijat untuk menolong sebenarnya. Bisa mempunyai efek samping jangka panjang pada jaringan di bawah kulit yang rusak, memar, atau ada pembuluh darah yang kena. Nah ini masalah kalau hati ya. Iya. Baik, sebentar kita akan lanjut di situ, tetapi ada yang menarik. Sir tadi katakan pijat ini bisa membuat rasa sakit itu hilang, artinya sehingga orang itu bisa tidur. Bagaimana dengan orang yang menderita asam urat, Sir? Ketika sakit, apakah bisa diterapkan ini massage? Nah itu diantaranya orang asam urat tidak boleh dipijat. Oh, oke. Iya. Kemudian nyeri pada rematik itu tidak boleh dipijat. Tapi dengan hidroterapi gitu kan. Tidak boleh dipijat, itu bisa tambah meradang itu. Iya, tambah sakit. Jadi beda dengan nyeri karena kesleo pada otot toh. Nah, itu sering kadang-kadang orang nggak tahu ini sakit-sakit ini rematik atau kesleo, harus ditanya. Kalau tukang pijat yang enggak ini ya sembarangan aja dipijat. Rematik asam urat juga jangan dipijat. Gitu kan. Tambah nyeri lagi. Asam urat itu kan peradangan yang terjadi karena kristal asam urat menumpuk pada persendian. Iya kan, itu harus percuma itu dibuyak pijat itu mempengaruhi itu. Kemudian bisa bergerak, dia punya kristal kemana-mana malah. Baik, terima kasih Sir. Tadi kita lanjut tentang pijat tadi ya, profesional. Bagaimana Sir melihat ada ahli pijat tanda kutip ya, yang biasa mereka bilang pergi ke sana, dia kalau dia hanya raba dia tahu sakit apa ini, nanti dia pijit. Bagaimana Sir melihat ini dari sudut pandang? Dari sudut pandang sains tentang pijat itu tidak pernah dibahas. Ya. Itu ada tapi bukti-bukti klinis tidak terlalu mendukung. Itu sebenarnya perkembangan dari refleksologi. Sehingga ada orang kemudian waktu ditekan orang merasa nyeri di daerah tertentu.
itu dihubungkan dengan di dalam refleksologi dengan meridian tertentu. Oh berarti dia sakit ini. Memang penyakit tertentu membuat nyeri pada daerah tertentu di tubuh, tapi itu tidak boleh dipakai sebagai diagnosa satu-satunya. Ya. Contoh mungkin gangguan hanya nyeri itu mungkin contoh begini ya. Saya kasih contoh aja. Orang banyak makan lemak. Makan lemak yang banyak itu kadang-kadang membebani fungsi hati, livernya kan. Nah, kemudian waktu dia pergi ke tukang pijat, waktu nyeri dia bilang, oh kamu punya masalah hati, gangguan hati ya. Orang bisa panik kan. Orang mungkin stres tinggi dan lain-lain. Dia tekan dibilang daerah meridian jantung itu. Langsung kemudian itu didiagnosa orang penyakit jantung. Nah, itu yang saya tidak setuju. Dalam beberapa bukti meridian-meridian itu memang berhubungan dengan simpul saraf tertentu yang mempengaruhi organ-organ tertentu. Tapi kalau itu menjadi diagnosa, sangat hati-hati ya. Kita juga harus hati-hati ya. Ya, itu tidak ilmiah ya untuk menjadi diagnosa, iya kan. Ya, baik. Sehubungan dengan pijat tadi saya katakan misalnya kalau orang ada migrain lalu dipijat di sini, sepertinya ada titik yang menghubungkan. Iya, ya. iya benar. Bagaimana dengan biasanya orang pijat di belakang lalu mengeluarkan angin dari mulut? Apakah ada hubungan? Yang mengeluarkan angin siapa sih? Yang dipijat. Yang dipijat. Kalau yang dipijat benar sebab waktu dibuat itu merangsang saluran. Karena dia merangsang saraf, merangsang hormon, merangsang akhirnya pencernaan, sehingga mungkin ada gas bisa keluar. Itu benar, misalnya orang kalau dipijat terus rasa ringan. Perutnya seperti turun, makanan yang turun seperti turun. Seperti saya bilang tadi untuk pijat jaringan dalam, kalau saya habis makan, terus mungkin berlemak atau apa nggak bisa turun, saya cuma suruh tekan di daerah tertentu di belakang. Itu terus terangsang. Atau di kaki langsung misalnya begitu kan. Nah apa namanya itu bisa tekan, itu bisa juga dengan rangsangan dingin. Ambil kristal es kemudian ditekan di titik itu sama efektifnya seperti itu. Saya masih ingat dulu di tahun sebentar ya 88 apa 89. Saya bertemu pertama kali dengan Dr. EBK Supit. Dokter senior, dia datang dari Amerika berkunjung ke Manado. Dia mau bicara di satu tempat, kemudian dia flu. Terus saya ambil bunga es saya tekan-tekan di kaki. Nggak ada respons apapun. Saya ambil bunga es dari lemari es cukup banyak. Kemudian saya kompres di daerah tertentu. Tekan di daerah itu. Pakai sendok. Kemudian dia kaget. Hidungnya tersumbat langsung plong. Suaranya yang serak langsung bisa. Loh, kamu bikin bagaimana? Ini teori bagaimana? Saya ini dokter senior, saya nggak pernah tahu teori ini. Nah itu yang berhubungan dengan saraf dan nah itu mengenai pijat. Tapi yang klaim-klaim tadi itu saya tidak setuju ya. Belum dianjurkan ya? Iya, saya belum menganjurkan orang mendiagnosa melalui titik tertentu di kemudian sudah tahu itu orang penyakit apa. Ada benjol atau apa dan selainnya. Iya. Ya. Tapi kalau waktu dia menekan kemudian dia merasa di saluran limfa itu ada sumbatan-sumbatan. Ya atau mungkin waktu ditekan terasa ada simpul-simpul otot yang kekakuan ya. Itu tidak harus selalu dihubungkan dengan penyakit tertentu. Gitu kan. Baik, Sir. Bagaimana dengan kepala? Apakah aman dipijat di kepala? Ya, saya salah satu ahli untuk pijat itu. Bahkan anak-anak yang belajar saya nggak pernah ajarkan kalau nggak kuasai anatomi dan tidak berhati-hati. Harus cari tahu dulu, orang harus diwawancara kenapa sakit kepala. Apa karena hanya berpikir atau karena pola hidup, makan atau karena tekanan darah atau sudah berapa lama sakit kepala. Apakah ini masalah vaskularisasi? Di sakit kepala ada aneurism dan sebagainya. Nah itu kan ada banyak alasan. Tapi kalau alasan cuma karena dia stres, banyak pekerjaan di kantor, dia tidak tekanan darah tinggi,
dia tidak pernah ada masalah vaskularisasi dan apa, itu membuat relaksasi. Saya pijat seperti itu. Jadi aman, tetapi mungkin harus ada ahlinya ya. Iya, harus Bisa ada sembarang ahlinya. ya. Bahkan itu hanya 5 menit orang terus terasa ringan gitu. Ringan kepala. Mata yang agak capek, lelah, langsung dia bilang, loh kok matanya bisa lebih terang. Bernafas yang agak berat kok sekarang lebih plong begitu. Hanya 5 menit saja. Iya, cuma waktu kita terbatas untuk saya praktekkan 5 menit. Iya. Baik. Baik, Sir, bagaimana dengan orang yang baru selesai makan? Apakah aman untuk melakukan pijat? Saya tidak anjurkan. Tidak dianjurkan. Harusnya dipijat pada waktu perut kosong. Ya, mungkin di atas 2 jam sesudah makan, makanan semuanya sudah turun dari saluran pencernaan atas, baru bisa dipijat. Ya, idealnya ya sekitar 3-4 jam lah. 5 jam lah sebelum jam. makan berikut. Sebab interval makan dari satu makan besar ke makan besar yang lain kan 5-6 jam yang bagus. Jadi kalau kita pijat di jam keempat sesudah makan itu lebih baik ya. Lebih baik gitu. Baik, Sir, sehubungan dengan pijat ini orang-orang mengatakan ya, tadi juga Sir katakan pori-pori itu dibuka ya. Ya. Saat dipijat pori-pori. Iya, itu ya pori-pori juga terbuka itu karena ada proses menggosok dan apa kan. Apakah aman sesudah pijat kita mandi? Nah, kalau mandi air hangat, Ya. ya. Tapi kalau mandi air dingin, nah itu ada memang pijat tertentu dikombinasikan dengan hidroterapi. Tapi harus dilakukan oleh terapis, gitu kan. Tapi kalau mandi air hangat itu membantu relaksasi itu. Oke. Seperti itu. Oke, jadi tidak sembarang juga ya? Iya. Tidak Jenis pijat bergantung jenis pijat apa kemudian bisa diizinkan. Contoh seperti apa pijat refleksikan sering digunakan kompres handuk panas dulu. Tadi saya bilang yang di hidroterapi ada kan terapi handuk panas itu. Kemudian setelah peredaran darah menjadi lebih lancar, baru kemudian ditekan. Baru terakhir diakhiri juga dengan dikompres dengan handuk panas seperti itu. Baik, Sir, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Ada yang mengatakan kalau kita memiliki masalah tubuh, mungkin ada benjolan, ataupun masalah-masalah. Kita tidak tahu apakah itu benjolan kanker atau benjolan yang lain, tapi katanya itu bisa diredakan dengan teknik pijit. Ya, kalau benjolan itu menekan pada daerah saraf itu kan menyebabkan nyeri. Atau karena benjolan itu kan peradangan inflamasi itu juga menjadi nyeri. Itu. Sampai pada tingkat tertentu saraf bisa dimanipulasi dengan pijat dan refleksi termasuk akupuntur itu sangat berhasil untuk manipulasi nyeri. Memblok nyeri. Bahkan di Cina dipraktekkan di Jepang cabut gigi di akupuntur nggak terasa sakit. Orang di akupuntur kemudian cabut gigi. Nah manipulasi itu tapi itu hanya membantu meringankan bukan penyembuhan ya. Kalau kanker ya harus pakai terapi kanker sesuai standar operation prosedur yang secara ilmiah bisa dibuktikan kan untuk kanker. Itu membantu sebagai pendukung untuk membantu meredakan nyeri. Contoh saya katakan, orang kanker sudah di kemo pun tapi nyeri nggak bisa tidur. Gitu kan. Nah kadang-kadang diminta saya melawat ke rumah sakit. Saya pergi untuk kasih dukungan berdoa. Saya bawa stick. Terus setelah ngobrol-ngobrol, Pak Uruntu apa yang bisa dibuat? Istri saya nggak bisa tidur apa? Saya cuma tekan itu, pakai stick tekan di daerah tertentu. Kita sementara ngobrol-ngobrol dia udah begini, kemudian tertidur. Pak Uruntu bikin apa itu di kakinya dia udah bisa tidur. Nah seperti itu. Itu hanya untuk membantu bukan untuk penyembuhan. Ya, bukan untuk penyembuhan. Iya, untuk membantu meredakan nyeri, relaksasi dan membantu tidur. Baik, terima kasih, Sir. Kita sudah ada di penghujung acara dan saya percaya apa saja yang telah kita diskusikan bersama pada malam hari ini dapat membawa manfaat bagi pemirsa dan keluarga dimanapun Anda berada. Dan di ujung dari diskusi kita pada malam hari ini, bolehkah Sir memberikan closing statement kepada pemirsa sekalian? Jadi seperti manusia menciptakan mobil supaya mobil bergerak.
Walaupun mobil Lamborghini kalau kita simpan 1 tahun ya mungkin startnya akan mogok. Demikian juga Tuhan menciptakan manusia untuk bergerak. Jika kita bergerak dengan gerak alami, maka itu seperti memijat tubuh kita sehingga kita tidak selalu dipijat. Tapi jika kita duduk apalagi pada posisi tertentu dan tidak bergerak, maka kita mungkin menjadi kaku dan waktu dipijat kita enak. Jadi itu juga yang menolong orang, kok saya rasa lebih bugar kalau sering dipijat karena dia posisi duduk mempengaruhi, atau ada orang bergerak pada gerak yang salah dan menyebabkan beban tekanan pada otot atau jaringan tertentu. Maka dengan pemijatan tadi sesudah yang dibahas itu meringankan semua. Tapi jika kita bergerak sesuai gerak alami, jika kita juga kerja duduk, kita duduk berdiri dan duduk dalam posisi yang benar, mungkin kita tidak akan sering dipijat. Baik, terima kasih Sir untuk informasi yang luar biasa yang boleh dapat menambah wawasan kita dan juga membantu kita dalam kehidupan kesehatan kita masing-masing di rumah kita. Dan Sir, untuk menutup perjumpaan kita, bolehkah Sir memimpin dalam doa tutup? Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah yang luar biasa yang telah menciptakan tubuh kami manusia untuk bergerak, sehingga segala fungsi tubuh bisa ditopang dan peredaran darah menjadi lancar, otot-otot tidak mengalami tekanan. Dan kami juga mengucap syukur ya Tuhan bahwa manakala kami sakit menderita oleh karena kami kurang bergerak atau bergerak dengan cara yang salah, kami yakin dan percaya Tuhan jugalah yang telah menginspirasikan di berbagai budaya dan nenek moyang di masa lalu mereka telah belajar memanipulasi otot, jaringan ikat dan saraf sehingga dapat mengembalikan fungsi tubuh yang terganggu menjadi normal. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan kami boleh mengolah fisik kami dengan cara yang benar sesuai dengan cara-cara alami yang berkenan kepada Tuhan sehingga tubuh kami menjadi tetap sehat dan kami mencapai maksud dan rencana Tuhan mengapa kami ada di atas dunia ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pertemuan malam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan imam besar kami. Amin. Amin. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Sir untuk waktunya sudah hadir di studio dan memberikan banyak berkat kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada pemirsa sekalian yang sampai saat ini masih setia dengan kami. Dan apabila Anda merasa diberkati dengan siaran pada saat ini, Anda bisa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat dan juga kerabat Anda di mana saja mereka berada. Dan jangan lupa untuk saksikan selalu Cornelius Media dengan program-program menarik lainnya. Dan kita akan ketemu kembali pada minggu yang akan datang di jam yang sama, program yang sama. Akhir kata saya Pendeta Felix Gosal pamit diri dan kami semua kru yang bertugas mengucapkan selamat malam, Tuhan memberkati dan salam sehat.